Tadi aspirasi dari ini beberapa mengarah ke Bung Bahar di kepercayaan, dan untuk ini Bung Bahar bersedia ya? Oh, bersedia. Bersedia ya. Oke, siap. Dengan sangat sudah ini, karena teman-teman juga udah tahu semua masuk ke Bung Bahar. Kamu dijawab dulu, Bung. Ya, bersedia Bung Bahar ya. Tadi aspirasi dari ini beberapa mengarah ke Bung Bahar di kepercayaan, dan untuk ini Bung Bahar bersedia ya? Oh, bersedia. Bersedia ya. Oke, siap. Dengan sangat sudah ini, karena teman-teman juga udah tahu semua masuk ke Bung Bahar. Kamu dijawab dulu, Bung. Ya, bersedia Bung Bahar ya? Bersedia. Ya. Ya, gimana? Silakan. Iya, duduk. Ya. Ya. Mbak Dewi. Ya. Ya, ya. Saya tahu Bung Bahar itu Mampu. Saya tahu semangatnya Bung Bahar, tapi saya tahu juga harga dirinya Bung Bahar. Bung Bahar merasa seolah-olah dia ingin menjadi ketua. Ada segelintir yang seperti itu, tapi bagi saya dengan semangat untuk pemuda Demokrat ini, saya minta Bung Bahar abaikan itu. Organisasi ke tingkat DPD dan DPC ya. DPD, DPC, dan termasuk juga yang paling penting mengurus legalitas baik hak cipta logo maupun legalitas Kemenkumham ya. Demikian nanti kira-kira gambarannya. Untuk selanjutnya saya panggilkan Bung Bahar sudah ada, Bu King Pido di tengah, dan di sebelah kiri saya ada Mas Agus ya. Ya, Mas Agus. Ini Bung Bahar berdiri, semuanya berdiri untuk ini penyerahan pataka dari Bung Sil kepada Bung Bahar, jajaran KSP-nya. Ya, ya, silakan Bung Bahar maju. Nah, ya, mundur dikit. Ya. Ya. Kepada Bung Bahar, Jalan lagi. yang kita percayakan sore hari ini, dan Bung King dan Bung Agus, kita berharap semoga petaka ini tidak sekedar simbolik, tapi kita lagi percaya pemuda Demokrat kepada Bung Bahar dan teman-teman. Saya yakin kita harus memberikan dukungan penuh kepada Bung Bahar dan kawan-kawan. Terima kasih. Bung Bahar, selamat. Ya. Merdeka! 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 Marin! 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 Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari Bung dan Mbak DPD dan DPC Pemuda Demokrat Indonesia, atas ditunjuknya saya sebagai keberlangsungan dari hasil Kongres Boyolali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia bersama-sama dengan rekan-rekan saya yang menjadi Sekjen dan Bendahara Umum pada pertemuan rapat pleno diperluas pagi, siang hingga sore hari ini. Terima kasih, dan terus kita kibarkan panji-panji Pemuda Demokrat Indonesia, dan kita akan lakukan konsolidasi menyeluruh demi kembalinya kejayaan bagi kaum Marhain, kaum Pemuda Demokrat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Marhain! 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 Baik, terima kasih. Sesuai dengan hasil pertemuan sebelumnya, yang dimana di situ saya diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pertemuan hari ini dengan maksud adalah judul utama melakukan silaturahmi antara DPP, mantan DPP, SMP, DPU, DPD dari DPC se-Indonesia. Tentunya makna silaturahmi adalah mengeratkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin saja karena ruang dan waktu, apalagi di masa pandemi. Kita butuh sebagai sebuah organisasi civil society yang memainkan gerakan agents of change harus melakukan partisipasi atas dinamika kebangsaan hari ini. Sebagai organisasi yang tua, sungguh tidak elok jika perjalanan bangsa dengan problematika yang terjadi kekinian kita tidak berpartisipasi untuk itu. Sementara sebagai sebuah organisasi kader, Pemuda Demokrat Indonesia telah begitu banyak mendistribusikan kader-kader terbaiknya yang menguasai berbagai sendi
kehidupan hingga pemerintahan hari ini. Nah, berangkat dari situ, silaturahmi ini kita gagas untuk mencari kesamaan persepsi dan pandangan sesuai dengan hasil Kongres di Boyolali, di mana beberapa hasil Kongres itu telah disampaikan oleh Bu Rev tadi, sehingga pada forum silaturahmi sekaligus rapat pleno diperluas ini, saya sebagai ketua satu hasil Kongres Boyolali merasa bertanggung jawab juga sebagai mantan calon ketua umum yang ikut melahirkan kepemimpinan ini, ingin untuk apa yang menjadi cita-cita kita awal di Boyolali bisa terus diperjuangkan meskipun masih tersisa beberapa waktu dari periode yang berjalan. Yang berikutnya adalah rapat diperluas dimaknai bahwa melibatkan DPD dan DPC untuk memberikan masukan. Dalam perspektif saya selama ini, bahwa organisasi ini seperti menganut asas otonomi daerah. Kalau otonomi daerahnya pemerintah, masih ada pemerintah pusatnya. Kalau otonominya Pemuda Demokrat ini, nyaris tidak memiliki pusat. Bahkan kepengurusan yang terbentuk ini memainkan peran konsolidasi yang bersifat sektoral. Hanya pada 2 titik, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Organisasi ini dari Sabang sampai Merauke, dia harus berkedudukan di ibu kota negara. Pemimpinnya harus berkedudukan di ibu kota negara. Karena levelnya adalah membangun sinergi kebijakan nasional dan mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Untuk itu kita harus hadir dan eksis pada bagian ini. Nah, dari sini kami berharap kepada rekan-rekan Bung Bung dan Mbak Ketua DPD, DPC dan DPP, DPP, DPD dan seluruh yang hadir untuk memberikan masukan kepada kita. Saya secara pribadi mungkin yang disampaikan bahwa ada keinginan apa-apa, tidak, saya jauh dari itu. Saya punya organisasi yang saya pimpin, dan saya waktu rapat sebelumnya saya sampaikan kepada Bung Bung semua, meskipun hanya setitik Pemuda Demokrat ikut mengantarkan saya, meskipun tidak menjadi bagian terpenting atas bangsa ini, tetapi itulah wujud berterima kasih terhadap organisasi yang telah mengingatkan kita. Minimal menunjukkan kita jalan yang benar. Nah, ketika kita berada pada jalan yang benar, ternyata ada jalan yang berada di luar rel kebenaran itu. Nah, disinilah kita bicara itu, sehingga pada kesempatan ini kami sebelum melanjutkan kepada DPD dan DPC, yang terhormat kepada Bung Sil sebagai sesepuh dan senior kita, agar memberikan pandangan dan arah bagaimana baiknya forum ini, karena beliau juga yang melantik kepengurusan hasil Kongres Boyolali, sehingga kita satu kesepahaman. Kita pada pertemuan ini melahirkan solusi, bukan melahirkan persoalan baru atas organisasi kita ini. Saya ulangi, kita pada pertemuan ini kita melahirkan solusi atas organisasi yang sama-sama kita banggakan, bukan melahirkan persoalan baru. Nah, melahirkan solusi dan atas persoalan kita itu hanya 2 hal, reposisi kepemimpinan dan reposisi kebijakan. Itu menurut saya. Sehingga itu akan menjadi demokratis jika Bung Bung dan Mbak dari DPD dan DPC dan ditopang oleh teman-teman dari DPP, kita sama-sama bersinergi untuk Indonesia maju. Terima kasih dan waktu. Selanjutnya kami serahkan kepada Bung Sil untuk memberikan sepatah 2 kata dan memberikan arahan bagi pertemuan silaturahmi dan rapat pleno DPP diperluas.